teruntuk buat kamu nih ya yang masih susah neko atau mungkin belum full nekonya ya. Semoga videonya nanti bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Saya pengen sharing tentang neko dan nutrisinya. Nanti teman-teman bisa simak aja sampai akhir. Ya, semoga videonya bisa bermanfaat. Yang belum follow atau mungkin bisa di-save aja dulu ya. Barangkali nanti videonya bisa disimak di lain kesempatan. Sambil kita bonus sharing ya dari Kak Dedi Wicaksono nih ya. Bang mau tanya nutrisi sendinya apa bang? Aku belum bisa neko full bang. Oke. Ya, kita baru sharing, ada mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman ya tentang masalah neko, ayo sharing bareng-bareng ya. Kita nanti sharing di video berikutnya. Untuk masalah neko ini ya, teman-teman bisa di cross check dulu penyebabnya apa dulu nih, ya kan? Karena ada beberapa kasus yang nggak bisa neko itu karena faktor imobilisasi, ada yang memang ada pen yang ganjel di situ, ada juga yang memang karena faktornya di bagian sendi gitu ya. Nah, itu yang perlu dikoreksi dulu faktornya teman-teman di bagian yang mana. Nah, setelah udah ya, kita bahas yang faktor imobilisasi dulu nih. Jadi, buat teman-teman yang memang belum bisa neko full atau mungkin belum bisa neko karena faktor imobilisasi gitu ya, itu sambil yang penting dilatih ya. Nah, waktunya kapan? Jadi buat teman-teman yang memang pengobatan di medis ya dan faktornya tidak di bagian sendi ya. Jadi di bagian body gitu ya. Coba segeranya untuk dilatih, segera mungkin untuk dilatih. Tapi kalau misal faktornya di bagian sendi ya, teman-teman bisa dikonsultasikan dulu nih sama dokternya sudah boleh latihan neko atau belum. Karena biasanya kalau di bagian sendi perlu ini dulu nih, perlu di-sharingkan dulu ya, perlu dikonsultasikan dulu sama dokter yang nanganin teman-teman. Nah, beda kasus kalau misal teman-teman pengobatannya di alternatif ya. Kalau di alternatif udah pasti kaku sih, karena kan di alternatif biasanya mengalami yang namanya imobilisasi ya. Jadi kakinya lurus terus, mungkin kalau di tangannya lurus terus gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kaku di bagian sendi tersebut. Yang penting dilatih ya teman-teman ya. Yang penting dilatih agar tidak nambah kaku. Nah, tapi kalau misalnya udah dilatih gitu ya karena faktor imobilisasi tadi tapi masih kaku, coba teman-teman bisa dibantu nutrisi sendi ya. Nutrisi sendi itu kita ada beberapa varian ya, ada beberapa saran yang nanti saya bisa rekomendasikan ke Mas Dedi dan mungkin teman-teman yang lain. Nanti teman-teman bisa WA aja, ada nomor WA saya di bio. Nanti kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu, ada nomor WA saya di bio. Nah, dari ngobrol itu nanti kita lebih dalam lagi ya, itu sebabnya dari mana ya, terus posisinya sekarang seperti apa kondisinya, dan nanti pun ya ketika saya rekomendasi, insya Allah nanti saya bantu dampingin dari cara untuk nekuknya seperti apa, hal-hal yang bisa dilakukan saat konsumsi untuk memaksimalkan nekuknya lagi kayak gimana. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin buat Mas Dedi yang dan teman-teman yang lain yang masih nyalain faktor ya, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang mau sharing silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti kita sharing di video berikutnya.